Ya, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya. Dalam video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat auto replay WhatsApp dengan menggunakan Google Sheet. Ya. Nah, ini sudah ada contohnya. Ini saya buat eh, Google Sheet yang sudah ada isinya ya. Coba kita tes ya. Di sini sudah ada keyword, kemudian pesan auto replay ya. Jadi ada 3 jenis pesan auto replay. Yang pertama adalah berupa teks saja. Yang kedua berupa eh, gambar atau file. Dan yang ketiga berupa button. Ya. Oke, kita tes dulu ya. Kita tes dulu di sini. Di sini sudah ada apa namanya keyword ya. Coba kita perbesar dikit ya. Ini ada keyword. Ya. Ini sudah saya setting app scriptnya ya. Kita tes dulu. Nah ini ada auto replay ya. Jadi ada cek, ada button, pick, menu. Coba kita tes satu-satu. Nah, jadi ini auto replay mengirimkan gambar serta captionnya ya. Gambarnya saya dapat dari sini ya. Ini ya. Kemudian misalnya kita buat yang button ya. Nah, oke. Sekarang bagaimana cara membuatnya ya? Seperti biasa, login dulu di Google Drive ya. drive.google.com. Kemudian buat spreadsheet baru ya. Seperti ini. Kemudian misalnya ini saya beri nama my auto reply WA. Ya. Kemudian di kolom A ini kita setting untuk keywordnya ya. Keywordnya apa? Kemudian ini tipenya. Apakah dia teks? Apakah dia file atau dia button? Kemudian ini pesannya auto reply. Ini pesan auto reply-nya. Kemudian ini link ya. Link file atau gambar atau button. Nah, ini sengaja saya jadikan satu untuk mempermudah. Kalau mau dipisah juga bisa ya. Misalnya di tipe ini karena ada 3 jenis ya, kita coba pakai validasi saja ya. Jadi teks, file, button nih. Jadi kita tinggal milih saja di sini ya. Misalnya halo, kemudian teks, halo kak, misalnya gini kan. Nah kemudian kita buat misalnya file ya. Kalau kita tidak punya hosting ya, kita bisa upload file atau gambar. Kalau gambar misalnya salah satunya di ImageBB ya. ImageBB, IMGBB itu kan. Ya, terus bisa login aja atau bisa langsung di-upload aja. Misalnya di sini ada gambar
misalnya WhatsApp ya. Terus kemudian kita upload. Nah, di sini ada apa namanya, filenya ya, ada URL file, tapi yang kita butuhkan adalah direct ya, direct URL. Nah, yang kita butuhkan ini directnya ini ya. Jadi kalau kita coba mengirimkan ya, saya nanti bisa ya. Coba kita tes di yang sudah ada ya. WA logo ya. Kemudian kita pilih di sini file, ini logo WA. Kalau gambar dia bisa diberi caption ya, tapi kalau file dia nggak bisa ya. Tetap harus diisi captionnya. Ini kita tes di sini ya. WA logo. Nah, ini dia ngirim otomatis ya. Kita tambahkan ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Bisa juga pakai di Google Drive ya. Di Google Drive misalnya saya buat folder baru aja ya. Cancel baru. Folder baru misalnya my files buat ya. Kemudian kita bisa upload di sini ya. Kita bisa upload di sini, upload file misalnya tadi logo WhatsApp ini ya. Ini ada beberapa logo WhatsApp, misalnya saya upload aja di sini. Nah, kalau pakai ini syaratnya dia harus dibagikan dulu ya, bagikan, kemudian siapa saja yang memiliki link. Tapi kalau kita dapat dari sini ya, seperti ini kan, jadi ini ada linknya, buatkan link ini kan, salin link. Nah, ini bukan direct link ya, ini bukan direct link, ini nggak bisa dikirimkan ya. Jadi syaratnya harus ini ya, direct link Google Drive ya, misalnya ya. Jadi kita copy dulu ya, kemudian kita paste di sini. Paste sini, kemudian create direct link. Nah, inilah yang disebut dengan direct link. Bedanya kalau ini dibuka ya, dia masih membuka filenya di browser. Kalau ini dibuka, dia harusnya download. Nah, seperti ini kan. Nah, ini yang bisa digunakan untuk auto replay ini ya. Kalau mau mudah pakai Google Drive ya juga bisa. Google Drive yang tadi kan. Nah, ini tadi ya, Google Drive syaratnya harus pakai direct link ya. Untuk mengubah menjadi direct link salah satunya pakai ini. Nah, kita coba tes ya. Di sini tadi WA logo 2, kemudian ini file, ini logo WA, kemudian kita paste di sini. Nah, ini adalah direct link ya. Kita coba tes ya, WA logo 2.
Nah, ini bisa kan ya. Nah, sebenarnya di WA Center sendiri itu sudah disediakan ya, disediakan auto replay, dan itu lebih cepat ya, prosesnya lebih cepat ya. Ini ada menu auto replay ya, ini misalnya ada gambar ya kan ya. Jadi ketika orang mengirimkan pesan tulisan berupa gambar, ini akan ada auto replay. Ini lebih cepat daripada prosesnya dengan Google Sheet ya. Tapi untuk di sini belum ada button ya. Belum ada button. Jadi saya sarankan saja lebih baik kalau untuk teks atau file atau apa gambar, pakai auto replaynya WA Center langsung ya. Jadi di sini bisa juga file. Jadi misalnya ada file ini ya, ini ya misalnya ya, saya tambahkan. Nah, ini ada file ini kan, maka saya kirim file di sini, nanti akan ada auto replay. Nah, ini file Excel ya. Nah, itu lebih mudah pakai ini ya. Tapi kadang orang juga nggak mau nambah satu-satu ya, nggak mau nambah. Ini belum ada fitur import dari Excel, dia nggak mau nambah satu-satu, maka bisa juga pakai Google Sheet seperti ini. Tinggal buat aja auto replaynya di Excel, kemudian diupload jadi seperti ini ya. Oke, sekarang bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya? Di sini saya sudah membuat skripnya ya. Di sini saya sudah membuat skripnya, saya jelaskan sedikit aja ya. Nah, di sini saya sudah membuat skripnya ya. Kita coba dulu pakai function ini ya, function ini. Oke. Masuk ke ekstensi AppScript ya. Kemudian auto replay WA ini kan, kita cek ya. Jadi ini adalah fungsi untuk membaca atau memfilter data ya. Nanti ada lagi datanya dari webhook ya, pesan masuk WA. Jadi nanti kita akan deploy script ini sebagai web app ya, sehingga kita dapat link nanti yang dijadikan link webhook ya. Nah, ini ada function yaitu auto replay. Misalnya ya, misalnya di sini sudah ada auto replay yaitu halo ya. Misalnya kita buat aja ini sama dengan halo gini kan ya. Kemudian kita pakai fungsi itu ya. Jadi kita bisa pakai fungsi tersebut. Ini sudah saya buatkan ya. Jadi pakai fungsi auto replay ini ya. Misalnya gini ya. Misalnya gini. Kemudian ini pakai pesan masuk tadi, pesan masuk ya. Dan kita logger log ya. Ini untuk apa namanya? Search replay ini kan. Nah, coba kita tes ya. Kita simpan dulu ya. Kemudian kita jalankan. Nah, kita jalankan, tentu saja dia membutuhkan izin ya.
Untuk seperti biasa kita login ke akun Google kita, kemudian kita izinkan ya, allow. Izinkan. Sudah selesai. Ini ya. Ini ada halo teks halo Kak gitu kan. Ya, jadi ketika ada halo ya. Di sini ada kata halo ya. Maka ini akan menjadi array. Sini array ya. Ini koma, ini karena di sini nggak ada ininya ya. Coba kalau kita buat tadi ya, logo WA ini berupa file di sini. Kemudian ini logo WA, kemudian kita taruh di sini URL-nya ya, URL-nya. Tadi URL-nya ini ya, yang pakai Google Drive tadi, direct link. Ya. Maka kalau ini kita ganti ya, pesannya kita ganti. Sini kan ada logo WA, ya kan? Kemudian kita jalankan, ya, maka dia akan memfilter ya logo WA, ya kan? File ini logo. Nah, seperti ini ya. Misalnya kita hanya mau mengambil tipenya saja misalnya ya. Sini ada tipenya yaitu kolom B ini file, misalnya kita ambil tipenya. Jadi seperti ini ya. Kita jalankan. Nah, ini adalah file, ini adalah dari kolom ini. Misalnya kita mau mengambil auto reply-nya ya. Berarti ini jadi dihitung dari sini itu 0 ya. Dari 0, A ini 0, B ini 1, C ini 3, D ini 4. Ya, berarti misalnya auto reply ini ada di C, berarti ini 2 ya kan. Misalnya gini, kita jalankan ya. Nah, ini logo ya. Jadi ini misalnya kita buat aja semua, misalnya dari 0 sampai 4 ya. Ini 0, 1, 2, 3. Nah, jadi ini seperti ini kita bisa jalankan, maka akan terjadi seperti ini ya. Nah, seperti itu. Oke. Ini bisa saya hapus ya. Kemudian ini sudah ada script yang sudah jadi, yang sudah saya buat ya. Kita tinggal copy paste saja, copy ya. Kemudian paste di sini ya kan? Nah, syaratnya urutannya harus sesuai dengan urutan ini, keyword, tab, auto reply, link atau buttonnya ini harus sesuai ya. Kemudian kita simpan. Nah, karena ini ada function do post, itu ini yang kita nanti dijadikan webhook ya. Kita klik jalankan, nanti dia akan minta izin lagi ya. Karena scriptnya berbeda, jadi izinnya pun juga berbeda ya. Jadi seperti ini kan. Nah, ini ada menghubungkan layanan eksternal, kalau tadi belum ada. Sudah, ini pasti akan ada error karena dia harus pakai do post tadi ya. Nah, kemudian ini device ID bisa diambil dari dashboard WA Center ya. Oke, sekarang kita deploy, buat deployment baru, kemudian deploy sebagai aplikasi web ya. Katakanlah di sini saya pakai webhook ya. Di sini siapa saja ya, terapkan. Nah, di sini adalah webhooknya di sini ya.
Kemudian kita bisa login ke WA Center, masuk menu webhook, kemudian kita paste di sini, ya, paste di sini, kemudian kita simpan. Nah, berarti kita sudah menggunakan sheet yang ini. Ya, selesai. Setiap ada perubahan script, maka kita harus mendeploy lagi ya, deploy baru. Nanti webhooknya juga harus berubah. Ya. Kita coba ya. Nah, ini sudah bisa jalan ya. Halo, halo Kak. Logo WA. Oh, ini ada spasi, ini nggak ada spasi ya. Salah saya. Jadi ini hanya mengambil dari kata pertama saja ya. Kata pertama dari ini, karena di sini saya split berdasarkan kata pertama ya di sini. Ya. Ini ada pesan masuk, kemudian saya split berdasarkan spasi. Ya. Oke, jadi seperti itu. Itu sekarang kita mau buat button ya. Misalnya menu, kemudian button ya. Button ya, misalnya kita buat aja seolah-olah kita menjual produk ya. Sebenarnya saya sudah pernah membuat ya di dokumentasi WA Center ini, ada tutorial saya buat, udah lama banget ya, berkenaan dengan webhook ya, ini ya, berkenaan dengan webhook sudah, dan videonya sudah ditonton oleh banyak orang ya. Misalnya ini tadi produk ya, produk itu nah ini produk pilihan ini ya, ini saya contoh ini aja ya. Jadi ini pakai kata produk, kemudian ini pakai button ya, kemudian ini jawabannya, copy paste ya. Kemudian setelah itu misalnya iPhone ya. iPhone saya copy di sini, iPhone, terus ini button. Nah, ini mohon maaf, ini salah, bukan di situ tapi di sini. Nah, kemudian ini jawabannya. Nah, ini juga harus diisi ya. Nah, ini wajib diisi. Ini ya. Kemudian ini juga copy. Ini ya. Terus apalagi ya? Ini ya, iPad, MacBook. Terus MacBook ya. Sini. Terus ini juga saya copy aja. Copy. Ini untuk iPad ya. Terus ini untuk MacBook. Nah, sini semua button, terus ini saya gini kan aja ya biar mudah ya, iPad, MacBook. Nah, seperti ini. Nah, kita coba ya, kita tes ya.
Nah, ini kebetulan ini case sensitif ya. Jadi nanti perlu dikasih untuk semua pesan masuk dibuat jadi lowercase ya. Ini sementara belum saya tambahkan. Jadi katanya harus sesuai ini besar kecil ya. Misalnya produk ini kan. Nah, ini kan muncul kan. Kemudian karena di sini ada iPhone ya. Jadi orang nggak perlu ketik iPhone tapi klik di sini aja ya. Nah, sini sesuai dengan balasan ini kan. Kemudian misalnya iPad. Nah, kemudian misalnya MacBook. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya kita tambahkan ya, khusus MacBook ya, ada ini ya. Misalnya ini apa namanya? Keywordnya kita paste di sini. Pilihannya yaitu file. Ya. Kemudian kita copy paste di sini. Ini untuk pesan auto reply-nya. Ya. Yang terakhir ini linknya. Linknya kita copy dan kita paste di sini. Paste. Nah, sudah ya. Maka kalau kita klik ini, dia akan mengirimkan gambar beserta captionnya. Oh, ini dia karena di apa namanya di split ya. Kita coba ini nggak pakai ini ya, ini kan. Nah, ini nggak usah pakai spasi karena dia di split berdasarkan spasi. Oke, kita ulangi lagi ya. Misalnya produk ya. Nanti dia akan keluar ya. Kemudian MacBook, dia akan keluar lagi button. Nah, kemudian yang ini MacBook Pro M1 ya, nanti ini bisa dikasih ini keluar ya, bisa tanpa spasi atau bisa dikasih strip aja ya biar mudah atau dikasih kode tertentu saja bisa. Oke, demikian tutorial dari saya ya. Yang perlu dilakukan saya review kembali. Yang perlu dilakukan kita membuat sheet ya, Google Sheet. Kemudian yang kedua Google Sheet ini dibuat sesuai template ya. Jadi pertama keyword, kemudian tipe pesan, kemudian auto reply-nya, dan ini link atau button ya. Kemudian yang ketiga ya adalah membuat scriptnya ya. Ini membuat script ya, jangan lupa menyesuaikan device ID. Setelah ini menjadi script, di deploy ya, di deploy sehingga dia punya link. Nah, link inilah yang kemudian menjadi webhook ya. Setelah itu copy linknya masuk ke dashboard WA Center ya, masuk ke menu webhook, paste di sini, kemudian simpan ya. Jadi seperti itu untuk video tutorial kali ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di tutorial berikutnya. Terima kasih.